Menurut kalian saya ini buzzer pemerintah atau sebaliknya? Nah, menurut kalian orang ini buzzer pemerintah atau bukan? Mari kita akan bongkar. Bukan. Biar mereka yang menilai. Halo, saya Sigris, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bareng lagi dengan Gusti Ayu. Bukan buzzer pemerintah, tapi antek oligarki. Ngamuk. Jangan DFK. Gini, ada sebuah video yang lucu, nanti saya akan tayangkan. Waktu Bung Rocky Gerung ini sedang menghadiri sebuah, seperti biasa dia ada forum. Satu orang yang dengan berapi-api dia bilang, saya ini bingung dengan saat ada sebuah arus pendapat di sosial media. Terus kemudian saya punya pendapat sendiri. Kenapa saya ini dianggap salah? Kenapa saya di-cancel gitu loh? Padahal katanya kita ini demokrasi, menghargai perbedaan dan semua orang bebas untuk berpendapat. Tapi saat kita berpendapat berbeda, kenapa kok di-cancel? Saat kita nggak setuju, kita tuh di-cancel. Saat kita nggak pakai briefing, kita di-cancel. Saat misalkan saya ngomong dan bahwa saya mendukung pemerintahan sekarang dengan alasan kestabilan pemerintahan, kita ini dianggap antek pemerintah gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Dan mengapa polarisasi ini? Kalau menurut saya ya, Mbak, ini adalah telurnya dari DFK ini. Kalau netes keluarnya tuh DFK. Setuju atau enggak? Gini, pada dasarnya secara perilaku manusia itu punya kecenderungan mencari atau nyaman dengan hal yang sama dengan dirinya. Makanya kan kalau misalnya dalam pertemuan, kamu suka kuning, ya aku juga suka kuning. Oh, kamu pakai iPhone, aku juga pakai iPhone. Atau gitu misalnya kan. ketemu gini terus tak tanya, kamu bubur yang diaduk atau bubur yang dipisah gitu. Betul. Jadi manusia itu secara perilaku memang lebih nyaman dan menyukai ketemu dengan yang sama. Jadi ketika menghadapi perbedaan itu ya memang nggak siap. Gitu ya. Dan itu mengguncang zona nyaman. Tapi sekarang kalau misalnya kan begini, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Terus saya suka ini quote-nya Buya Hamka. Kalau hanya sekedar hidup, monyet juga bisa sekedar hidup gitu loh. Nah, apakah hidup kita itu mau cuma sekedar hidup atau hidup yang bermakna? Nah, ketika hidup yang bermakna, berarti kamu harus menemukan makna hidupmu sendiri dong. Iya kan? Nah, ketika menemukan makna hidupmu sendiri, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Nah, kalau misalnya beda, pertanyaannya adalah kamu mau mengikuti makna hidupmu atau ya kamu mau ikutin yang sama biar nggak di-cancel. Nah, kembali lagi, saya suka banget tuh kutipan Buya Hamka. Ya, tapi kan nggak semua orang di Indonesia ini mengenyam pendidikan kayak dirimu terus mengenal Buya Hamka dengan semua quotes-nya. Ya kita kenalkan. Tapi kan nggak semua orang akan bisa. Artinya konten-konten seperti ini kan konten yang nggak ada penontonnya. Konten-konten yang nggak joget-joget, konten-konten yang nggak populer gitu loh. Nah, maksudnya di sini itu adalah saya prihatin dengan kondisi di mana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tersusun dari banyak sekali perbedaan. Tapi kita tidak bisa embracing itu tadi. Perbedaan kita gitu loh. Kenapa kok malah kita dialihkan kepada arus algoritma di mana kalau nggak begini, ya begini gitu. Padahal kita boleh aja nggak peduli. Atau ada begininya tapi ada begininya juga di beberapa konteks seperti itu. Nah, mengapa akhirnya kita jadi seperti sekarang ini loh. Jadi kayak harus memihak kepada satu pihak, dan kalau jangan kan nggak memihak ya Mbak ya. Jangan memihak ya. Kita nggak memihak aja, atau kita masih mikir nih kadang-kadang, menurut lu A atau B? Berarti lu nggak dukung B kan? Berarti lu pendukung A kan? Udah kita nggak temenan. Nah, kenapa harus endingnya seperti itu? Pernah dengar the enemy of my enemy? Oh betul. Is my friend. Betul. Ya kan? Negara kita itu meskipun sangat berbeda-beda, hebatnya dari zaman dulu belum ada HP itu udah bisa bersatu. Pada waktu kemerdekaan. Kenapa? Musuhnya sama. Penjajahan. Ya. Terus kemudian kita pernah bersatu lagi pada waktu pandemi. Ya kan? Tidak melihat kaya miskin gitu kan, saling menolong gitu ya. Apa musuhnya? Pandemi. Betul. Gitu kan. Nah, memang kecenderungannya persatuan itu bisa terjadi pada waktu ada musuh yang sama. The enemy of my enemy, ya kan, is
my friend. Jadi kenapa sekarang seolah begitu? Ya karena kita belum dapat musuh yang sama. Loh, Pak Prabowo sudah bilang asing. Nah, kan nggak sepakat. Ya, ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Nggak sepakat karena anak-anak muda itu pengen musuhin pemerintah, bukan musuhinnya. Mereka bilang mereka itu ingin kritik, tapi kritiknya kok Del Pedro tuh, aku nggak ngerti itu mengkritik ya seperti itu. Sebetulnya ada informasi yang kayaknya nggak bisa aku bocorin ya. Iya. Karena itu bagian dari BAP ya. Betul. Tapi maksudnya saya berharap bisa dibocorkan. Ya, tapi ya dia terus kemudian apa namanya siapa Azhar? Haris Azhar itu kan bosnya, bukan seniornya. Ya itulah, ya kan sama-sama di apa Kaltara, apa namanya? Kontras. Lokatara. Lokatara ya kan sama-sama di situ kan. Nah, seperti itu. Terus dirty vote itu kalau menurut saya nggak kritik lagi, itu benar-benar kayak menyerang gitu loh. Nah, jadi sebenarnya Pak Prabowo itu kan sudah jelas bahwa ini tuh asing. Nah, tapi yang di dalam itu bukan asing Pak, ini kita gitu loh. Ini kayak kenapa kok harus dipertentangkan? Kenapa nggak kita ya sudah. Kita itu masih sama-sama ada di tempat yang sama, kita protes, tapi saya udah tahu jawabannya lagi. Disclaimer dulu ya, I'm not a politician. Saya bukan politisi, dan aku nggak punya ambisi politik, nggak ada agenda politik, tapi concern lebih kepada perilaku. Saat kamu ngomong gitu, orang malah percayanya kamu politisi. Buktinya mana? Nah, ya, kalau nggak ada bukti? Mereka nggak perlu bukti, orang ini cognitive warfare. Mereka nggak perlu bukti. Saat kamu ngomong gitu Mbak, udah orang itu nuduh kamu tuh udah antek pemerintah, antek oligarki. Kamu itu pasti dukung Prabowo Gibran ya, dukung Pak Jokowi juga pasti kan. Loh, memang kalau misalnya kita ngomong mendukung siapa pada waktu pemilu kan memang kita harus memilih. Oh, betul. Tapi kan ya sekarang ini seakan-akan tiap hari adalah pemilu. Mereka itu selalu mempermasalahkan kan Gibran ini nggak sah. Makanya kita harus tetap usahakan untuk memakzulkan. Roy Suryo aja sampai pergi ke Australia sana. Oke, kalau aku nggak ngikutin berita itu. Oke, ya sudah. Jadi aku nggak tahu. Kalau kita ngomongin Roy Suryo, kita ngomongin politik atau tidak? Aku sih lebih suka mengamati perilaku masyarakat ya, gitu loh. Jadi bukan ke politisinya gitu atau bukan ke isu politiknya gitu, tapi bagaimana perilaku yang terus-menerus maunya berkonflik gitu ya, terus-menerus maunya perang. Terus kapan negara kita mau maju? Tapi kan algoritma sukanya itu. Coba berita baik. Coba berita tentang sebuah kemajuan atau pencapaian. Orang nggak mau repost, Mbak. Nah sekarang kan berarti harus dipikirkan gimana caranya hal ini itu bukannya kita tunduk kepada algoritma, tapi kita menundukkan algoritma. Ya sudah ya kita tutup aja medsosnya, bikin sendiri. Atau kalau nggak daftar ya pakai KTP. Tapi kan selalu dibilang itu adalah sebuah pemberangusan terhadap demokrasi. Itu apa sih demokrasi itu? Nah kan makanya kan? Saya di sini tuh sebenarnya saya setuju banget saat semua orang itu boleh berbicara tapi tanggung jawab. Nah dengan kondisi seperti sekarang ini hal-hal itu jadi kayak semua orang itu berhak untuk melempar molotov terus mereka sembunyi body gitu loh. Ya, kan? Nggak ada pertanggungjawaban kan jadinya. Padahal ada atau tidak ada dunia digital, ya pertanggungjawaban di dalam segala hal itu kan dibutuhkan. Jadi ada atau nggak bukti bahwa memprovokasi membuat molotov? Mendahului polisi dong. Hampir jawab ya tadi ya. Udah di ujung lidah ya kepancing ya. Ya, itu pihak yang berwajib yang harus menjawab. Oh iya. Lah, tapi anak ada tuh cewek yang kemudian dia ngomong ngajak bakar Mabes. Oh itu kan ada, buktinya kan diunggah. Ya, nah menurutmu dia ini saat dia bilang dia dikriminalisasi. Salah itu. Disinformasi. Salah, dia bukan dikriminalisasi. Dia sendiri sudah melakukan disinformasi berarti kan ingin disebarkan kan. Dia yang melakukan fitnah bahwa dia dikriminalisasi. Buktinya ada kok. Kan jelas undang-undang ITE itu kan sudah bisa ditelaah dengan cermat, dipreteli gitu. Tapi artinya mereka punya sebuah moral button yang saat itu dipencet mereka itu berhak untuk melakukan apapun termasuk membakar, betul nggak? Nggak punya hak sebetulnya. Bukan, maksud saya artinya mereka itu sudah menganggap bahwa wah ini udah parah banget, makanya mereka membolehkan dirinya untuk mengunggah seperti itu. Negara kita tuh negara hukum atau negara hukum rimba? Ya hukum. Nah ya udah, berarti kan semua dikembalikan pada hukum. Segala ketidakpuasan, segala pelanggaran itu kan harusnya diproses dengan hukum. Kalau satu hal
dinormalkan bahwa saya nggak puas nih dengan kinerja polisi, maka saya boleh membakar gedung polisi. Jadi apa negara kita? Kalau dia bilang ini cuman ekspresi saja. Nggak ada cuman ekspresi, itu harus dilihat konteksnya. Nah konteksnya pada waktu itu kan memang terjadi kerusuhan. Dengan terjadi kerusuhan kemudian dia mengunggah seperti itu, ya konteksnya kan dia memprovokasi. Okay. Nah kalau satu dinormalkan, diokekan, nanti yang lain niru, negara kita mau jadi apa? Artinya setelah polarisasi DFK, ya kadang-kadang kita itu endingnya menormalisasi, betul ya? Ya karena belum ditindak tegas, makanya saya itu dari kemarin ya, termasuk tadi di sidang MKD juga saya sampaikan, butuh ketegasan dari aparat penegak hukum. Saya diwawancara oleh Jawa Pos kalau nggak salah minggu lalu. Saya sampaikan bahwa butuh karena undang-undangnya ada. Nah setelah undang-undang adalah penegakan hukum. Mbak, kalau ternyata dalam penegakan hukum itu nanti LSM yang kantornya pada di Menteng tuh yang entah kita nggak tahu dimodalin siapa, ya kan? Betul bikin kayak dari itu uangnya dari mana ya? Nggak tahu. Nah tapi maksudnya di sini mereka nanti akan yang paling terdepan, akan teriak ini adalah pemberangusan terhadap demokrasi, ini adalah membatasi hak asasi manusia untuk menyuarakan tentang kebenaran dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya masih ada 100 sekian orang ditahan karena mereka menyuarakan suara di tanggal 9 Agustus kemarin itu. Coba. Dalam segala tindakan, dalam setiap aksi itu pasti ada reaksi. Nah, tapi kalau setiap kali mau beraksi kita tunduk kepada reaksi, ya akhirnya akan kehilangan arah kan mau kemana. Betul. Nah sekarang kalau misalnya arahnya adalah menjaga negara kita itu menjadi negara hukum dan bukan negara hukum rimba, maka ya harus tegas dengan hukum, dan hukum itu kan dapat ditelusuri ya Mas ya. Ketika seseorang mengatakan saya dikriminalisasi, saya dibeginikan, saya dibegitukan, itu kan ada parameter yang jelas untuk menyaring apakah sebuah tindakan itu bentuk kriminalisasi atau tidak. Tapi saat terjadi konflik Mbak, kayak contohnya di Nepal nih misalkan ya. Pemerintah akhirnya mematikan sosial media karena kan memang kondisinya sudah sangat genting sekali. Yang terjadi malah ya yang kita akhirnya tahu bahwa kerusuhan itu akhirnya menumbangkan kekuasaan yang ada. Ya ini masukan kepada para penguasa dong. Jangan-jangan memang tujuan mereka itu memprovokasi agar terjadi hal seperti itu. Pengen dinepalkan. Saya nggak mau jangan-jangan. Nanti terjebak pada DFK. Bukan. Kalau kita sekarang mengatakan bahwa itu jelas yang terjadi, tapi menduga, terus kemudian kita menghitung resiko yang mungkin saja muncul, ini bukan DFK dong. Karena saya merasa bahwa ada orang-orang yang memang ini tuh kayak misalkan riset Indonesia tuh harus dijelaskan dong, maksudnya itu apa gitu loh. Iya, kalau itu karena saat di pikiran mereka, orang-orang yang mengaku intelektual ini membuat konten, lah, dirty food dan whatsoever dengan pengakuan bahwa itu diambil dari data yang sahih dan juga sumber yang bisa dipercaya atau bocor halus dan sebagainya, itu kan paparannya di atas, di konten. Lah begitu di bawah Mbak, di kolom komentar, Mbak, itu ngeri banget. Ayo ini saatnya kita nepalkan. Ini orang-orang Cina-Cina ini harus kita jadikan Mei 98 terjadi lagi. Itu kan dipicunya oleh sesuatu yang mereka anggap sebagai demi nama demokrasi. Saya ingin menyuarakan hal ini, hal itu dan sebagainya. Ini semua itu gampang sekali sebetulnya dikelola dengan AI. Tahu Mbak, tapi kan ini sangat besar dan terunut. Dan endingnya kita harus melakukan sebuah tindakan. Orang ini harus dinetralisir atau tidak, betul kan? Ya, nah saat ini kan maksudnya pemerintah itu ya pasti tahu ya, gitu loh. Ada tahu. Buku riset Indonesia. Iya. Buktinya nggak dibredel tuh. Ya berarti kan semua masih under control. Under control sih no ya kalau menurut kontrol saya. Siapa? Ya. Kontrol siapa? Iya, makanya. Nah, kayak misalkan nih, saya mengikuti di Facebook itu Tempo. Nah Tempo itu tuh ngeluarin itu kayak anak ABG baru menstruasi, dia tuh nulis cuman warna, terus ditulis aja di situ tulisannya. Udah, dia nggak kasih konteks, dia nggak kasih ini tentang apa, tulisannya cuma sesuatu, dan itu pasti mengundang emosi. Nah itu kan sesuatu yang di bawah Mbak, baca kolom komentar yang ngeri. Dan mereka entah, saya menduga apakah mereka dapat duit dari situ atau apa, atau dapat traffic atau apa, tapi apakah hal seperti ini nggak mereka pikirkan ini bisa memicu hal seperti di Nepal ini terjadi. Nah saat kita akan bicara seperti itu, mereka akan bilang, lah kalau itu pemerintahnya nggak usah seperti itu. Mbak, saya bilang, kalaupun sekarang yang menang adalah Anies Baswedan sama Caimin, DFK itu akan tetap ada. Dia akan tetap diserang juga oleh siapapun itu tadi. Dan nggak terus,
ini akan baik-baik saja gitu. Terus piye itu saya kembalikan ke masyarakat. Terus piye? Mau negara hancur, ya kan? Atau mau negara itu stabil gitu ya. Karena orang yang membuat aktor-aktor yang membuat narasi, mereka bisa membuat, tapi kan kembali kepada kita mau respon apa enggak. Betul, tapi kan Mbak, kalau menurut saya di negara seperti Indonesia, di mana tingkat pendidikan ini belum bisa merata, ekonomi dan sosial juga seperti itu. Bahkan saya mengikuti kayak yang saya sedih itu kayak ada akunnya ini tentang Aceh, beritanya tentang separatisme, tentang Papua, itu seperti itu. Nah, maksud saya pemerintah itu harus otoritarian kalau menurut saya. Dia harus benar-benar bertangan besi. Dia harus benar-benar tegas saat ini loh ya. Kalau menurut saya, karena saat ini benar Mbak, ini saya lagi on fire nih. Karena saat ini tuh media sosial ini sudah benar-benar sangat berbahaya dan memang harus benar-benar dibatasi. Nggak bisa enggak Mbak. Oke, regulasi yang jelas dibutuhkan Mas. Tapi di luar dari regulasi adalah pemerintah juga harus membuktikan bahwa pemerintah tuh care dengan kita, masyarakat. Sudah, tapi standarnya itu mereka tetap tinggi si masyarakat ini karena mereka itu dipanas-panasi oleh orang-orang yang lain gitu. Terus sekarang kayak misalkan nih, saya ingat sekali dari bulan Februari sampai bulan ini itu tuh mengungkapkan korupsi kan banyak. Ini para Gen Z dan milenial teman-teman saya ini pasang status, rasanya lelah ya setiap hari lihat berita-berita tentang korupsi yang nggak berhenti. Kita selalu dikagetkan dengan penangkapan. Loh, lah kan bagus itu terjadi gitu loh, itu ditangkap akhirnya gitu. Tapi kenapa kok lu pakai drama gitu loh? Ya nah, itulah realita. Realita yang pemerintah harus sadari bahwa dunia sudah berubah gitu ya. Kan mayoritas pemerintah saat ini tuh didominasi oleh baby boomers ya. Betul. Betul ya. Ya. Nah, sedangkan masyarakat tuh didominasi oleh Gen Z. Ya. Nah, Gen X kayak kita di mana? Gen X kita di tengah-tengah, kita pengamat. Bikin konten terus marah-marah sendiri gini ya. Tapi gini loh Mas, terlepas dari segala sesuatu ya. Aku tuh aku tuh orang yang percaya bahwa kamu percaya Tuhan nggak? Aku tuh percaya bahwa sekeos-keosnya kejadian di dunia ini itu tetap ada sutradaranya gitu loh. Tetap ada the Almighty-nya itu ada gitu loh. Nah, the Almighty ini yang menentukan nasib setiap orang akan seperti apa, nasib negara seperti apa gitu. Ya memang kita harus berusaha, tapi kan ada istilah ora et labora ya. Iya, berusaha dan berdoa gitu. Betul. Ya. Tapi kan ini harusnya di ujung episode nanti, Mbak. In the first place, yang membedakan kita, ya kalau seandainya kita memang dididik di agama samawi ya. Berarti kan Kristen, Yahudi, Islam ya itu ya. Dan turunannya ya. Jadi kita akan tahu bahwa kelebihan kita dibandingkan makhluk yang sebelumnya itu adalah will-nya itu tadi, free will-nya. Kita itu berhak untuk menentukan apapun. Jadi sejatinya super power yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini kita sedang gunakan. Tapi saat ini kita gunakan untuk kemudorotan. Kalau orang Arab ngomongnya seperti itu gitu loh. Nah ini yang kalau saya kira, ya Mbak, tadi kan kamu ngomong, iya Mas, aku tuh nggak tertarik politik, aku nggak mau main politik. Tapi aku kok di sini nih ngapain ya? Dibayar juga enggak. Makanya ya aku kan? Ngurusin ngabisin duit. Iya. Aku tuh sampai kemarin tuh mikir loh, ngapain ya ngurusin DFK gitu. Tapi ya kembali lagi gini lah, setiap manusia itu punya tanggung jawab moral. Jadi kalau di Hindu itu kita percaya ada karma, ada dharma gitu ya. Dan kalau kita tidak berdharma itu juga akan ada karmanya sendiri. Kan dalam setiap isu yang lewat di kehidupan kita tuh kan kita nggak tertarik dengan semuanya ya. Pasti kan ada 1-2 hal yang menarik. Gitu. Nah 1-2 hal yang menarik dan mengusik. Sebetulnya kalau aku melihatnya itu adalah sinyal dari semesta bahwa ya kamu punya kesempatan untuk berdharma di arena itu. Gitu. Sebagai manusia, aku tuh kan juga goyang gitu loh. Maksudnya tuh ngurusin DFK. Terlalu banyak. Dan kadang aku overwhelmed gitu ya. Gila, ini pemerintah nggak do something apa? Maksudnya do something dong gitu loh. Penegakan hukum harus berjalan gitu kan. Nah sementara yang melakukan DFK, laporan polisi masih macet. Why? Kalau saya kira itu tadi ya. Saat kita melihat orang-orang yang nggak lebih beruntung dari kita. Lahir di kondisi yang juga mungkin secara sosial nggak seperti kita
kita yang punya pengalaman untuk bisa mengenyam pendidikan yang juga tinggi, ya saya kira itu tadi, itu sesuatu yang privilege yang diberikan oleh Tuhan. Dan untuk membayar privilege itu adalah ya dengan kita membantu memikirkan untuk mereka dharma. Agar ya itu tadi, hidup ini akan berbuah kebaikan. Karena sejatinya saat kita ngomong karma itu sebenarnya kita ngomong setengah, Mbak. Karena karma itu artinya hidup. Arti sebenarnya itu sebenarnya kan di Buddha, karma pala. Karma itu kehidupan, pala itu adalah ya mewakili buah kan. Buah yang dianggap buah ya entah disucikan kayak bilva ya, atau buah yang memang saat itu sangat berharga. Jadi anggapannya adalah buah dari kehidupan kita, yaitu adalah apa yang kita lakukan ini. Jadi harapannya apapun yang demi Allah silahkan buktikan kalau saya menerima aliran dana dari pemerintah atau lawan pemerintah, silakan. Iya, bilang aku oligarki dari mana? Mbak, itu karena wajahmu oriental, Mbak. Iya, ya, kan? Cuman kan maksudnya gini loh. Cicinya Mary Riana bukan sih? Bukan. Kenal juga enggak. Terus. Jadi maksudnya generalisasi itu kan bahaya ya. Membuat generalisasi, membuat stereotip gitu ya. Apapun lah orang mau ngomong saya anak pemerintah, saya didanai oligarki dan segala macam, itu semua bisa dibuktikan nggak gitu loh? Kalau nggak bisa dibuktikan ya. Dan artinya juga pun kita meluangkan waktu bikin seperti ini kan nggak ada duitnya, Mbak. Ya kan? Saya tuh bukan pro pemerintah atau anti pemerintah ya. Saya itu pro pada stabilitas nasional. Karena kalau negara kita nggak stabil, ya ekonomi pasti susah. Betul. Gitu loh. Yang pengangguran, ya gimana kamu mau dapat kerja? Yang mau ngasih kamu kerja aja kondisinya nggak stabil. Yang nggak stabil siapa yang bikinnya? Kamu juga yang bereaksi pada DFK. Kalau dirimu tinggal pindah ke India ya, tawarannya udah ada kemarin. Ya, tapi artinya kita di sini ingin mengajak tidak hanya untuk kalian semua menyebarkan ini, tapi siapapun yang punya energi yang sama, ingin yang kita perangi di sini sebenarnya bukanlah orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, bukan orang-orang yang mencoba untuk menyuarakan apa yang menjadi ide dan isi kepala mereka, tapi algoritma yang mengarahkan kepada pertentangan. Karena kita tahu hal seperti itu tidak akan bisa kita lawan sendirian. Maka untuk kalian semua yang memiliki satu visi yang sama, ayo kita bergabung. Merapat. Ya, kita lawan algoritma. Kita tidak melawan saudara-saudara kita sendiri, karena siapapun itu, ini adalah saudara-saudara kita. Dan mereka semua sejatinya adalah korban algoritma yang terpapar di FK. Betul ya? Terima kasih ngobrolnya. Semoga ya kalian semua nggak bosan melihat kami berdua yang marah-marah ini, karena pemerintahnya baby boomers yang protes-protes ini Gen Z dan Gen Y, ya kan? Gen X bingung. Di tengah. Ya, bisanya bikin konten terus ngamuk-ngamuk seperti ini. Terima kasih, Mbak. Thank you. Sampai jumpa Sampai dan jumpa. salam.